Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan keamanan komputer pada ujian akhir semester yang sudah terimplementasi pada website atau pada perangkat IoT kita. Sebelum itu, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rafali Nugroho. Saya Muhammad Jagatala. Jengnya kawin Tias. Saya Galangnya Gaya Distira. Kami di sini akan mendemonstrasikan keamanan apa saja yang sudah terimplementasi pada website kita. Sebelum itu, kita akan mulai dari VM terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya sistem yang sudah diterapkan pada website kita ini itu adalah sistem monitoring IoT yang menggunakan ESP32 sebagai perangkat IoT utama, lalu Firebase sebagai cloud-nya, dan Laravel sebagai dashboard monitoring yang dapat diakses secara publik. Dan keamanan jaringan pada website kita ini dijamin menggunakan WireGuard VPN yang berjalan di atas VPS dan VM dari fakultas vokasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat dari WireGuard atau keamanan yang sudah diterapkan pada website kita. Kita akan masuk ke VM terlebih dahulu. Sebelum itu, kalian konekkan dulu pada EduVPN. Jadi saya udah konekkan, selanjutnya kita akan masuk ke VM. SSH VM 15 at 10 35.96.250. Kita masukkan password terlebih dahulu. Oke, di sini kita udah masuk ke VM. Dan selanjutnya kita akan masuk ke folder dari website kita. Sudo var cp /var/www/eval 360 call 7 strip Orisa. Nah, oke, sini kita sudah masuk ke folder dari kelompok 7. Selanjutnya kita akan melihat apakah WireGuard itu sudah teraktif atau sudah ada di folder kita ini. Kita lihat terlebih dahulu. sudo wg show wg 0. Oke, dapat dilihat bahwa WireGuard dari Oriza atau dari website kita ini sudah ada. Di mana ini adalah endpoint-nya, yaitu 194.62.248.114 dan IP-nya 10.10.10.0. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ping dari website kita ini berhasil atau tidak. 10.10.10.194. Tunggu dulu. Oke, dapat dilihat sini tidak ada RTO, maka website itu sudah berjalan dengan lancar. Kita Ctrl C untuk tidak terus-terusan mengirim data. Selanjutnya itu saya akan melihat dari website kita yang sudah terimplementasi keamanannya. Oke, di sini untuk website kita yang pertama, keamanan yang sudah diterapkan di website kita itu sudah pasti sudah secure dalam domainnya atau sudah secure dalam link websitenya karena sudah terdeploy dari VM fakultas tadi. Di sini lihat sudah secure. Lalu di sini untuk keamanan kedua, jadi pada website kita ini itu mempunyai halaman dashboard. Halaman ini merupakan halaman landing page atau halaman home. Jika kalian menjadi sudah login, maka kalian akan masuk ke halaman dashboard. Kita akan masuk ke dashboard, apakah sudah keamanan atau tidak. Oke, di sini terpental. Jadi untuk user ataupun pengguna website yang belum login, maka dia tidak bisa dapat ke halaman dashboard. Jadi kalian di sini harus login terlebih dahulu. Dan pada login ini itu sudah terpasang
tidak dapat di brute force karena sudah ketika kalian salah itu akan ternotifikasi at gmail.com. Sini saya akan coba untuk salah 5 lebih password. Kita cek proses. Nah, sini gagal, yaitu tidak dapat masuk karena password salah. Lalu kita ketik asal lagi. Oke, salah, terus kita spam lagi. Lalu sini kita ubah, coba kita ubah pakai password yang lain. Nah, jadi dapat terlihat ini too many request. Jadi pada di Firebase atau di keamanan dalam Firebase itu sudah terblok untuk loginnya. Jadi tidak bisa terus-terusan. Jadi sehingga orang yang ingin brute force atau orang yang mencoba untuk masuk tanpa aplikasi ganda atau tebak-tebak password itu akan terblok. Di sini kita masuk ke dashboard yang benar. Nah, jadi ini untuk dashboard kita. Dashboardnya seperti ini, dan untuk keamanan dari data-data, kita masuk ke Firebase terlebih dahulu. Kita masuk ke real-time database, lalu kita ke rules. Nah, jadi di rules ini sudah menerapkan jika kalian sudah login, itu baru bisa membaca datanya. Jika kalian belum login, maka data itu tidak akan terlihat. Seperti itu. Jadi, jika ingin memasukkan data atau ingin berjalan datanya itu terupdate, maka kalian harus login terlebih dahulu sebagai petani. Oke, mungkin segitu saja untuk keamanan yang sudah diterapkan. Selanjutnya, kesimpulan dari video kita ini itu adalah sistem IoT berbasis cloud ini telah mengimplementasikan 3 aspek keamanan utama, yaitu yang pertama HTTPS, yang kedua itu tidak dapat login sembarangan atau tidak dapat login secara terus-menerus, dan yang ketiga itu tidak dapat langsung masuk ke dashboard. Lalu yang keempat, untuk data dari Firebase itu sudah terkunci, jadi orang yang belum login itu tidak dapat masuk atau tidak dapat melihat data itu. Lalu untuk keamanan sendiri itu sudah aman seharusnya. Mungkin sekian dari kelompok 7 untuk demonstrasi keamanan komputer dalam ujian akhir semester ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.